I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Aprilianti, NPM 22755143. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas PSAK 2. Yang pertama ada definisi laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran arus kas yang keluar dari perusahaan yaitu cash outflow dan perubahannya selama satu periode tertentu yang disajikan secara cash basis atau yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Yang kedua ada laporan arus kas mencakup kas dan setara kas atau cash on hand, yaitu kas dengan simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 bulan. Contohnya ada deposito yang akan jatuh tempo maksimal 3 bulan dari tanggal pelaporan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Statement of cash flow atau laporan arus kas yang diatur dalam PSAK 2 diatur secara tersendiri walaupun kewajiban penyajiannya diatur di PSAK 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan. Berikutnya ada manfaat laporan arus kas. Informasi arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan yang ekonomi. Yang pertama ada kemampuan perusahaan memperoleh kas, yang kedua kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, yang ketiga menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, dan yang terakhir pengaruh kegiatan investasi dan pembayaran kas dan non-kas terhadap posisi keuangan. Selanjutnya arus kas dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi sendiri adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Contohnya Indogrosir aktivitas operasi yang yaitu menjual barang maupun makanan. Ada indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas dan melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Yang kedua, inflows atau arus kas masuk terdiri dari ada penerimaan penjualan barang atau jasa, royalti dan pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa dan restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan dari perusahaan efek. Yang terakhir ada outflows atau kas keluar, terdiri dari pembayaran terhadap pemasok barang dan jasa serta karyawan, pembayaran asuransi, serta pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto, dan yang kedua metode tidak langsung, yaitu laba yang disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya ada arus kas investasi. Aktivitas investasi sendiri adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang menghasilkan kas di masa depan. Bahan utama penyusun adalah aset tidak lancar komparatif.
inflows penerimaan penjualan aset tetap, penerimaan kas dari kotak future untuk pendanaan penerimaan penjualan, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman pihak lain. Outflows pembayaran untuk pembelian aset tidak tetap, biaya dibebankan pembayaran dari kontrak future untuk aktivitas pendanaan pembayaran untuk pembeli instrumen utang selain untuk diperdagangkan. Ada juga arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utamanya yaitu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Inflows penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari obligasi wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Outflows-nya terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menebus saham dan pelunasan pembayaran kas oleh untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Yang terakhir ada bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan klasifikasikan secara konsisten. Bunga beban bunga dapat disisipkan sebagai arus kas pendanaan dan pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas investasi. Yang dividen, yang pertama dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan, dan yang kedua pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas investasi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.